Oke, kita mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kita hari ini akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah manajemen event ya. Kita masuk ke pertemuan yang kedua, akan membahas tentang perkembangan event dari tradisional to modern marketing atau ke event yang bisa dikaitkan ke ranah marketing saat ini. Sebenarnya saya ingin melakukan pendekatannya secara historis, tetapi kalau mau dirunut secara kronologis, mungkin awal mula event itu tidak bisa terdeteksi ya, karena mungkin awalnya itu hanya sebuah perayaan kecil atau mungkin perayaan atau mungkin pesta kumpul-kumpul yang tidak ada agenda atau tidak ada sangkut pautnya dengan satu tema atau apapun. Jadi mungkin saja cikal bakal dari sebuah event itu hanya perkumpulan kecil saja yang mungkin pendirinya pun tidak mengetahui bahwa itu saat ini event tersebut saat ini mungkin booming ya. Ya, kita ambil saja sekarang banyak event atau perayaan seperti Halloween ya, atau mungkin event-event yang diselenggarakan sampai saat ini yang terus-menerus dilakukan, yang dulunya kecil sampai sekarang mungkin sudah sangat besar. Jadi kalau secara kronologis, saya pun tidak bisa memberikan informasi yang pasti tentang kapan atau tanggal pertama kali atau tahun pertama kali event itu berada itu atau ada diselenggarakan itu kapan ya, saya tidak bisa memberikan informasi tersebut. Jadi saya melakukan pendekatannya dari konteks yang tradisional hingga modern ya, dan bisa dikaitkan dengan pemasaran hingga saat ini ya. Oke, saya akan membaginya dari pendekatan beberapa konteks seperti yang saya angkat pertama ini adalah agama atau kepercayaan ya, event agama atau kepercayaan. Jadi kalau saya ingin melakukan pendekatan event terhadap agama dan kepercayaan, itu kita seringkali melihat bahwa ada suatu event ya, event yang dalam arti sebenarnya ada momen-momen tertentu di mana itu ada hal yang menjadi signifikansi ya. Nah, ini kalau saya ngambil di gambar, ini ada saya ambil suku Maya ya. Suku Maya ternyata dulu ada yang dinamakan, saya nggak tahu itu adalah perayaan atau mungkin eh, keagamaan ya, maksudnya sebuah upacara keagamaan atau apa, saya mungkin belum memperdalam tentang itu. Tapi yang kita bisa lihat dari suku Maya itu, ketika ini adalah sebuah event ya, maksudnya dalam saat ini mungkin event atau mungkin ya suatu ritual ya, ini mengambil jantung ya, heart manusia yang masih masih fresh di atas altar, dan mungkin ada ritual-ritual tertentu, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga itu menjadi sebuah event ya, atau mungkin sebuah hal yang dirayakan atau mungkin orang berkumpul di dalamnya ya. Lalu juga ada saya mengambil event dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ya. Jadi mungkin teman-teman yang beragama sudah tahu lah ya, nggak cuma di agama Islam, mungkin di agama lainnya juga belajar tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya Ismail yang kemudian berubah menjadi seekor kambing. Itu mungkin di cerita atau kepercayaan saya seperti itu. Mungkin di kepercayaan lain agak sedikit berbeda, yaitu masing-masing agama silakan ditafsirkan masing-masing. Tetapi dari sini itu adalah sebuah contoh bagaimana event yang mungkin awalnya dari sebuah kepercayaan atau event keagamaan yang bisa dibilang ya, itu sih masih bisa dirayakan hingga saat ini. Contohnya ya ini Idul Adha yang sampai saat ini kita rayakan dengan kurban ya. Nah, itu kan cikal bakalnya dari
sejarahnya yang tadi saya ceritakan tadi ya. Jadi bisa aja sebuah event itu berkembang itu berdasarkan sebuah kepercayaan atau agama yang berbasis pada kelompok ya. Jadi nggak kan misalkan suku Maya ini kan awalnya mungkin hanya tribe ya, tribe atau apa bahasa Indonesia ya, tribes ya, suku lah ibaratnya suku, atau mungkin ada komunitas kecil, ada kelompok kecil dengan kepercayaan tertentu yang kemudian mungkin menjadi sebuah event yang besar ya. Ya, beberapa mungkin masih eksis sampai saat ini ya. Ya mungkin kenaikan bukan apa ya, apa Christmas ya mungkin ada ya beberapa perayaan atau event secara keagamaan. Nah, kemudian kalau kita merunut lagi ke yang lebih modern ya, kalau tadi kita membahas tentang agama atau suku Maya itu mungkin before century ya, atau mungkin sudah lama lah ya, belum adanya tahun Masehi lah, sebelum tahun Masehi. Tapi kalau mungkin yang lebih baru lagi kita bisa melihat ambil contoh ini, saya mengambil contoh dari upacara teh yang dilakukan di Jepang ya. Ini salah satunya ya. Biasanya green tea ya. Jadi ini upacara ini adalah salah satu contoh bagaimana event itu dilakukan dengan cara yang sangat formal atau dengan ada manner ya, full manner ya, dan memiliki simbol spiritual ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita merunut upacara minum teh ya, walaupun ya kalau kita ngelihat perkembangannya, minum teh itu adalah budaya yang dikembangkan oleh bangsa Cina ya. Jadi bukan upacara teh memang dari Jepang, tapi tehnya itu kan dari Cina ya, dari Chinese ya. Jadi orang Chinese itu dia banyak ya ininya tehnya tuh, produksi tehnya banyak, kemudian dibuat tehnya, lalu sebenarnya tehnya itu diminum itu dengan latar belakang kepercayaan juga sebenarnya, itu Buddha ya, atau mungkin sekarang istilahnya Zen atau apa ya. Jadi sebenarnya meminum teh itu ada sangkut pautnya dengan spiritual juga. Nah, jadi waktu itu ada seorang Chinese, seorang seorang Tiongkok yang datang ke Jepang dan kemudian membawa budaya teh tersebut ke tanah Jepang. Dan kemudian mungkin kultur yang di Jepang itu agak berbeda dengan Cina, sehingga Jepang mengembangkan sebuah upacara untuk meminum teh, untuk ya mensakralkan spiritualitas ketika meminum teh. Yaitu mungkin dulu, sekarang mungkin kalau kita di Indonesia minum teh aja ya udah minum teh di burjo ya, minum teh di manapun tidak ada sangkut pautnya dengan spiritual ya. Tapi kalau mungkin zaman dahulu, bahkan untuk minum teh saja harus kita alokasikan waktu tersendiri, kita harus melakukannya dengan ya full manner ya, dengan formal ya. Masuknya tuh harus harus menunduk, duduknya pun harus duduk yang dilipat kakinya, bukan bersila ya. Dan lain-lain lah, harus ada cara minumnya ya, seperti itu. Nah, itu juga salah satu kultur ya, budaya atau tradisi dari pengembangan atau penyelenggaraan event ya. Seperti itu. Dan mungkin ada juga di kultur-kultur lain yang nggak hanya di Jepang ya, atau budaya Jepang, atau mungkin ada budaya lainnya tentang ya yang bersifat seremonial budaya ya. Di Indonesia mungkin juga banyak tentang upacara-upacara seperti itu ya. Nah, kemudian salah satu upacara seremonial juga kita bisa ngelihat dari konteks kerajaan ya. Ini kalau saya ngambil fotonya ini mungkin di kerajaan Inggris ya. Nah, yang mungkin masih kental hingga saat ini. Mungkin juga kerajaan-kerajaan lainnya mungkin seperti ya Belanda, atau mungkin ya zaman dahulu ya, mungkin sekarang sudah mulai pudar budaya untuk melakukan seremonial kingdom-nya, tetapi beberapa negara yang memiliki raja itu biasanya masih memiliki event ya, event seremonial untuk melakukan
suatu tindakan. Dia tergantung dengan budaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh sebuah kerajaan. Nah, dari ini kita bisa melihat bahwa ketika ada festival ya, seremonial dari kerajaan, kalau kita melihat logikanya kan ketika melihat sebuah seremonial dari kerajaan itu warganya itu melihat prosesi tersebut ya. Ya nggak cuman prosesi yang tertutup ya, kadang juga ada yang dibuka sehingga orang tuh menonton ya. There's a reason why ini people wanting to come and participate in the ceremonial ya. Jadi ini orang-orang yang ngelihat ini itu melihat bahwa wah ini ada event loh yang jarang terjadi ya. Yang mungkin tidak selalu bisa dilihat, ini adalah hal yang unik ya. Tidak biasa kita lihat seperti itu ya. Mungkin hingga saat ini kalau kita ngelihat event ya, salah satu alasan mengapa kita datang ke event itu ya karena ada uniqueness-nya atau tidak biasa. Sehingga orang-orang tuh ibaratnya gumun ya. Gumunan, tuh ada ini gitu. Nah, ini kalau kita ngelihat prosesi kerajaan ya mungkin kita jarang ngelihat itu ya. Mungkin kalau teman-teman yang orang Jogja asli ya kental dengan kerajaan Keraton Yogyakarta ya. Yaitu mungkin ada prosesi-prosesi yang mungkin mirip dengan ini ya. Ya mungkin salah satunya yang berkembang tuh sekaten ya. Ya saya nggak tahu apa ada kaitannya dengan keraton. Ya kadang mungkin ketika ada event dari keraton ya itu bisa dihadiri warga atau warga tuh ingin melihat prosesinya seperti apa. Ya walaupun saya pikir tetap saja prosesi kerajaan itu tidak sebesar pada zamannya. Mungkin kalau ketika zaman kerajaan masih kental ya, baik di pun juga di Yogyakarta ada Pakualaman, ada Keraton Yogyakarta itu masing-masing punya prosesi masing-masing dan dihadiri warganya sehingga ramai ya atau dilihat. Nah, itu kemudian, nah ini saya bilang juga tadi Indonesian Tradition Event ya. Jadi nggak cuma di luar negeri, Indonesia pun ada event-event yang berkaitan dengan tradisional ya. Ya baik itu tadi kalau saya katakan atau saya singgung tentang kerajaan ataupun tentang tradisional ya, atau tradisi atau kultur ya, bukan kultur ya, apa sih namanya? Prosesi apapun lah yang nggak hanya bersifat kerajaan di Indonesia itu sangat banyak ya, karena Indonesia punya budaya yang cukup besar ya, cukup banyak ya, vast ya, ibaratnya VAST vast ya. Jadi beragam. Jadi apapun misalnya ini kita lihat ada pagelaran tari, pertunjukan wayang, gamelan itu ramai untuk didatangi orang-orang atau mungkin di-eventkan lah ibaratnya seperti itu. Dan itu ada seremonialnya, ada mannernya, ada spiritualnya. Kalau di Indonesia akan sangat banyak teman-teman menemui hal-hal yang seperti itu ya. Ketika ada acara, misalkan acara ini di sebuah pendopo di Jogja ya pasti ada upacaranya, maksudnya ada prosesinya, pembukaannya, terus tentang apanya, permainan musiknya atau ada tarinya. Lalu ada mannernya ya, dia duduknya harus seperti apa. Oh, yang kelasnya di sini dari kalangan ini duduknya di sini atau apa duduknya di sini. Nah, juga ada yang spiritual ya. Ya, mungkin kok banyak beberapa daerah yang sangat kental spiritualnya mungkin kalau di daerah asal saya itu di Cirebon itu ada yang namanya tari sintren ya. Kalau tari sintren itu biasa spiritualnya yang ibaratnya mengundang makhluk halus gitu ya. Ya itu masing-masing kepercayaan saja. Cuman teman-teman hidup di Indonesia, kalau teman-teman tertarik, silakan diperdalam tentang event-event yang ada di Indonesia dan bagaimana budayanya, bagaimana formalitasnya, bagaimana upacaranya, sampai mungkin kalau teman-teman tertarik sampai sejarahnya, kenapa kok bisa seperti ini, atau mungkin filosofinya, kenapa harus dilakukan seperti ini, tuh apa yang dimaksudkan dari tari tersebut, ya, apa yang dimaksudkan dari
prosesi tersebut. Nah, itu mungkin teman-teman bisa mencari informasinya kalau tertarik ya, karena itu sangat menarik dan teman-teman hidup di Indonesia, budayanya sangat banyak, tidak perlu khawatir untuk kehabisan bahan bahan galian ya kalau melihat budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini mungkin event yang formal ya. Nah, tapi kalau yang non formal pun kita juga bisa melihat tentang traditional public event ya, which has developing cultural value ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kalau misalkan karapan sapi ini kan bukan budaya dari kerajaan ya, tetapi mungkin muncul dari warga itu sendiri atau mungkin dulu dari para petani dulu ya, mereka ingin membajak sawah sehingga dilombain, ya udah nih siapa yang cepet-cepetan bajak sawahnya ya. Nah, sampai dari event itu atau dari sebuah, ya, dari awal yang kecil ya ibaratnya, sehingga sekarang mungkin nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak, kalau ketika karapan sapi itu jadi sebuah ajang yang ramai dan menarik penonton ya, ini sampai bawa truk ya, melihat dari truk tentang perlombaan karapan sapi ini ya. Jadi ada nilai-nilai kultural yang tumbuh ya dari kebiasaan warga itu sendiri ya. Ya mungkin teman-teman juga bisa melihat budaya lainnya seperti sabung ayam ya. Nah, itu sabung ayam tuh, kalau itu saya kalau teman-teman pengen tahu sejarahnya dan kultur tentang sabung ayam lebih dalam lagi, bisa membaca bukunya dari Clifford Geertz ya. Ya, Clifford Geertz dia meneliti selama, saya nggak tahu tepatnya berapa ya, beberapa tahun di Indonesia, melihat atau meneliti budaya-budaya Indonesia. Dan Clifford Geertz itu awalnya ya ibaratnya kaget ya, ini kok bisa ada budaya sabung ayam ya, masa ayam dipertarungin terus orang-orangnya pada para naruh naruh uang di situ, mempertaruhkan uang di situ hingga sampai ada satu yang menang, dan itu menjadi suatu ya ilmu yang mungkin ibaratnya sangat berharga bagi orang-orang di luar luar Indonesia ya. Padahal kalau kita ngelihat adalah sabung ayam tok itu, adalah karapan sapi tok itu. Nah, padahal itu menjadi satu hal atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemui di negara lain. Nah, itu salah satu event yang berkembang dari masyarakat itu sendiri, yang masih berupa traditional event ya, public event. Mungkin sekarang teman-teman juga bisa melihat beberapa event-event yang mungkin masih ada, mungkin sudah mulai menjadi sebuah modernitas ya, misalkan pasar minggu atau pasar kaget ya, itu juga mungkin sebuah event yang tidak dilakukan dalam sehari-hari ya, mungkin setahun 2 kali, itu menjadi sebuah event yang akhirnya mengundang banyak orang. Nah, kita mungkin mulai masuk ke ranah entertainment ya. Nah, kalau tadi kita bahas tentang event-event yang berupa seremonial atau prosesi atau mungkin keagamaan atau kepercayaan. Nah, melihat adanya ibaratnya kalau kita ngeliat event banyak yang datang, itu kan berarti ada yang menjual ya, ada yang bisa dijual itu. Nah, ketika kita melihat event bisa dijual ya, ya kita bisa menjual, yang bisa mendapatkan uang lah ibaratnya seperti itu dalam sebuah event. Nah, art performing event itu biasanya fokusnya ke entertainment atau hiburan ya. Nah, ini mungkin di luar konteks yang sifatnya seni seni tradisional tadi ya, misalkan wayang atau misalkan tarian ya. Ini mungkin yang lebih modern ke performing arts event yang menarik orang-orang untuk datang gitu ya. Ya nggak hanya yang sifatnya tradisional tetapi juga modern ya, mungkin yang teman-teman sudah sering datangi kayak event musik ya, konser musik ya, itu menjadi salah satu art performing event yang fokus untuk hiburan ya.
Nah, dari situ kita bisa mulai melihat bagaimana event itu adalah sebuah produk yang bisa dijual ya, ibaratnya seperti itu ya. Kita belum membicarakan tentang bagaimana memasarkan produk melalui event, tapi kita fokus dulu ke bagaimana event itu dijual ya. Nah, mungkin ini ada kaitannya di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau kita ngelihat gambarnya ini ya, untuk menjual sebuah produk event itu nggak cuman kita menghadirkan si seninya itu saja atau artnya itu saja ya. Kalau misalkan kita mengundang band papan atas misalnya apa ya, Scorpion lah katanya, jangan Scorpion deh, Metallica lah misalnya, Metallica ya, kita nggak cuman ngundang Metallicanya aja untuk jadikan sebuah produk ya agar orang-orang itu datang, tapi juga ada beberapa pertimbangan lainnya seperti misalkan tempatnya atau misalkan soundnya, terus gemanya ibaratnya seperti itu, atau stage-nya tingginya seberapa, terus cahaya lampunya ya, terus bagaimana artnya atau seninya di luar dari si artis itu sendiri ya. Nah, itu juga dipertimbangkan oleh bandnya, oleh event event kreatornya ya. Nah, kalau teman-teman mungkin tahu tentang apa band-band yang sangat perfeksionis ya, misalkan Coldplay ya. Coldplay dia kalau manggung harus ada standarnya. Oh, ini lampunya harus kayak gini. Oh, si penontonnya harus pakai gelang, harus pakai apa. Jadi itu ada ibaratnya ada standarnya untuk menjadi, oh ini loh produk event saya tuh kayak gini, ibaratnya kayak gitu. Jadi jualnya tuh nggak cuman, ya misalnya tadi Coldplay ya, nggak cuman jual, orang nggak cuman pengen nonton Coldplay-nya aja, tapi pengen pengen euforianya, pengen dapat ya kebersamaan ibaratnya seperti itu. Nah, itulah yang dijual dari sebuah event ya. Jadi teman-teman harus melihat lagi di sisi lain selain hanya menjual. Kalau misalnya event musik ya, nggak cuman artisnya aja, tapi bagaimana pengemasannya. Nah, itu kita bisa ngelihat bagaimana event itu kita menawarkan pengalamannya, bukan hanya musiknya aja. Berarti gitu. Kemarin kan saya udah nanya ya, kenapa orang-orang tuh harus nonton nonton konser ya. Kan padahal di Spotify juga bisa ya. Beli CD-nya aja udah cukup gitu. Nah, kenapa harus nonton ke konser? Nah, itulah yang harus diperhatikan. Jangan sampai orang yang datang ke konsernya Coldplay itu bisa merasakan kesan yang sama ketika mendengarkan di Spotify, atau malah dengerin di Spotify itu malah lebih lebih asik daripada nonton konsernya. Nah, itu berarti produknya ya kurang dikemas dengan baik ya, ibaratnya seperti itu. Nah, ini dari konteks art performing event. Nah, kemudian kita beranjak ke yang sifatnya lebih apa ya, yang biasanya tidak 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 umum untuk dijual ya. Ini misalkan conference ya, conference. Nah, conference ini ada yang mungkin sifatnya kayak seminar gitu ya, seminar dan dilihat sama orang banyak ya. Biasanya kalau di akademik banyak ya seminar tentang sharing ilmu atau mungkin sharing pengalaman ya. Nah, kalau sekarang di era pandemi mungkin conference-nya itu ya conference secara online ya. Mungkin teman-teman juga udah bosen dengarnya ya, webinar melalui Zoom ya, tuh sampai bosen. Nah, tapi kalau kita menyelenggarakan secara luring ya, secara langsung ya, itu mungkin ada tantangannya. Kalau di conference sendiri ya gimana caranya orang tuh mau datang ke conference itu, apa yang dijual gitu. Kita harus ngelihat, oh misalkan seminar tentang tentang apa ya? Tentang UMKM misalkan. Nah, gimana caranya? Siapa aja yang bakal datang ke acara conference tersebut atau seminar tersebut tuh? Apa yang akan didapatkan atau apa yang akan dibeli oleh si penontonnya atau pesertanya itu? Apa yang akan didapatkan? Nah, itu kita bisa ngelihat bagaimana
ya berjalannya sebuah conference atau seminar yang seperti itu akan berbeda ranahnya atau mungkin nilai jualnya dibandingkan event-event yang seperti event musik ya, atau event yang bersifat seremonial atau prosesi itu akan sangat berbeda karena ketika conference orang cuma duduk dan mendengarkan ya dan mungkin ya bertanya. Nah, itu yang mungkin bisa perlu perlu dilihat apa yang bisa dilakukan oleh peserta, apa yang didapatkan oleh peserta. Benefitnya tuh apa. Nah, yang kemudian juga ada kayak ini, ada konferensi yang sifatnya kenegaraan ya. Nah, ini se 20 apa G20 ya, konferensi G20 ini saya ngambil bahwa ketika di konferensi G20 ini ada beberapa negara yang ikut gitu. Nah, ini juga penyelenggaraannya tidak main-main ya. Nah, tadi kalau kita bahas tentang bagaimana penyelenggaraannya, nah kalau kita coba lihat perspektifnya dari apa yang kaitannya dengan marketing itu apa itu. Nah, bagaimana menjual produk, nah kita bisa kalau kita sekarang pendekatannya bagaimana menjual produk dalam event. Nah, ketika conference ini, nah ini ada beberapa negara nih. Nah, biasanya yang melakukan pemasaran dalam conference ini itu biasanya negaranya itu ya. Jadi produk yang bisa melakukan pemasaran melalui event ini adalah negara penyelenggaranya ya. Misalkan ini G20 Argentina 2018 Buenos Aires. Nah, ini kan ketika diselenggarakan ini, kota Buenos Aires di Argentina ini pasti akan mendapatkan exposure yang tinggi dari beragam belahan dunia dan negara peserta G20 ini. Ini bisa menjadikan sebuah ajang pemasaran ya, yang mungkin bisa kompleks ya, bagaimana orang-orang atau pengunjung atau negara peserta G20 ini melihat, oh ternyata Buenos Aires itu seperti ini, oh dia penyelenggaranya seperti ini, sehingga itu akan memberikan nama baik bagi kota Buenos Aires serta negaranya juga ya. Seperti itu. Pun juga conference besar misalkan di kota tertentu ya, misalkan kota Bandung ya. Nah, itu bisa jadi, oh ternyata kota Bandung seperti ini, sehingga memunculkan image-image tertentu. Nah, itu yang mungkin jarang kita melihat bentuk pemasarannya ya, bahwa ternyata negara itu atau kota itu juga bisa melakukan sebuah upaya pemasaran melalui event ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian ya sama seperti tadi ya, ketika kita melihat, oh ternyata negara atau kota itu bisa melakukan pemasaran. Nah, ini salah satu bentuk yang konkret ya, yang sangat jelas itu adalah sport event ya. Kalau kita melihat event olahraga terbesar di dunia itu Olimpik ya, itu pasti ada misalkan Olimpik 2020, Tokyo 2020 ya, misalkan terus Rio 2016 ya, kemudian ada London 2012 ya. Nah, itu gimana kotanya itu dipasarkan dengan sangat jelas ya. Pasti dikelirikatkan itu kotanya dengan tahunnya untuk Olimpik gitu. Makanya ketika kemarin Olimpik ini ditunda, yaitu kerugiannya besar gitu karena untuk mempersiapkan Olimpik itu ibaratnya upaya pemasaran yang sangat cost ya, big cost ya. Ya harus kotanya harus diperbaiki, alur kotanya harus diperbaiki, transportasinya harus dibuat ya, kemudian sampai ke, kalau kemarin saya lihat di Tokyo itu sampai bikin gedung asramanya untuk para atlet ya. Bagaimana ada kayak transportasinya, oh Toyota pakai mobil listriknya di sana. Sehingga itu membuat ibaratnya pemasaran yang sangat besar ya, ibaratnya seperti itu. Nah, makanya ketika ditunda atau di cancel itu nggak mungkin ya, canceling 2020 Olympics unthinkable ya. Jadi nggak mungkin Olimpik itu ditunda karena duitnya udah keluar duluan, udah persiapannya udah jauh-jauh
jauh-jauh tahun, bukan jauh-jauh hari lagi ya. Udah sampai mungkin kayak misalkan Olimpik 2032 ya misalkan udah dipersiapkan sekarang. Makanya pemilihan Olimpik itu bisa sampai 1 dekade lebih ya sebelumnya, tuan rumahnya maksudnya. Nah itulah kenapa Olimpik itu sangat besar imbasnya tuh. Ya mungkin ada cerita-cerita yang negatif di belakangnya, ya pasti ada plus minusnya, yaitu silakan teman-teman belajar mandiri ya. Sama oleh Asian Games juga gitu, SEA Games gitu ya, PON juga seperti itu, provinsi, lokal sampai tarkam ya. Yaitu ada sisi yang dijualnya, pemasarannya juga ada ya. Ya kalau mungkin yang sport event yang eksposurnya banyak itu pasti sponsornya juga banyak ya. Ya mungkin ibaratnya Premier League ya, itu pasti ada sponsornya besar itu. Gojek Traveloka Liga 1 ya itu ada sponsor besarnya. Terus PON ya, pasti ada sponsornya. Sampai ke Tarkam tuh kadang juga ada yang sponsorin ya, nggak tahu apa, tapi ya bisa aja menjual lewat Tarkam kalau emang ternyata target pasarnya ada di situ. Nah ini mungkin sedikit tentang sport event ya. Nah kemudian yang salah satu yang mungkin teman-teman Markom ini sangat erat atau sangat suka ya melihatnya, yaitu biasanya ada festival atau fair ya. Jadi ketika ada festival, ada fair ini ya sangat jelas ada kolaborasi antara event dengan brand ya, atau mungkin tentang dengan pemasaran ya, nggak hanya brandnya saja ya. Nah ini saya ngambil 2 contoh ini. Yang pertama itu kalau nggak salah Jakarta Fair ya. Jakarta Fair sama ini tuh ada, saya lupa apa namanya, tapi itu kayak seperti event elektronik terbesar lah di dunia ya, salah satu yang terbesar ya. Jadi kalau di event elektronik itu ada berbagai macam brand elektronik, pastinya ada Intel, Microsoft, ini ada Docomo nih, ada ya mungkin hampir semua merek handphone ada di sini. Nah, ini kalau di Jakarta Fair ya mungkin ada Pucuk Harum, Le Mineral, dan lain-lainnya. Nah, ini mungkin salah satu bentuk event yang sangat kental di ranah Markom ya. Nah, itu kayak menjual produk atau mungkin branding produk, branding ya brand dalam sebuah event ya. Nah, kalau ini mungkin Teh Pucuk Harum, ada Le Mineral ya. Saya mungkin udah lebih dari 10 tahun lalu saya ke Jakarta Fair dan itu beneran isinya brand semua. Teman-teman dapat, kalau datang ke sana dapat penawaran dari segala macam brand ya, sampai pusing brandnya banyak sekali atau bootnya tuh banyak sekali. Nah itu mungkin kalau teman-teman lebih jeli lagi ya, untuk membeli tempat dari sebuah ini itu cost-nya tuh ya tidak murah lah itu. Nah ini mungkin ya tugas juga buat teman-teman, kira-kira berapa biaya untuk misalkan nih Teh Pucuk Harum, berapa biaya Teh Pucuk Harum untuk menyewa satu booth seperti ini. Nah satu satu booth di Jakarta Fair ini. Nah itu belum lagi ditambah sama dekorasinya ya. Ya ini ada neon neon box yang sangat besar, lalu ada dekorasi dalamnya yang gunanya untuk mengundang pengunjung ya, baik untuk mengunjungi atau untuk membeli. Dan itu totalnya berapa yang harus dikeluarkan. Nah itu mungkin jadi PR teman-teman, kira-kira berapa sih untuk membuat satu booth itu full lengkap dengan isi-isinya. Dan ketika teman-teman tahu harganya, nah itu berapa target penjualan dari satu booth ini, berarti seperti itu. Nah itu mungkin kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Nah, ini mungkin sama juga seperti ini kalau teman-teman datang. Kalau dulu saya zaman zaman kuliah tuh festival komputer di
JEC, Jogja Expo Center itu salah satu yang ditunggu-tunggu karena banyak diskonannya, ibaratnya seperti itu. Nah, ini kalau di sini ada juga yang bikin event, misalkan event ini ada beberapa komputer, ada merek komputer, misalkan ada Acer, ada Asus, ada Microsoft, ada Intel, ada booth-nya, tapi mereka nggak jualan di situ. Nah, ada event yang seperti itu, yang mungkin masuknya ke marketing PR ya. Jadi fokusnya booth-booth itu bukan untuk jualan, tapi untuk ya membangun relasi terhadap masyarakatnya atau publiknya atau target pasarnya. Nah, itu seluk-beluknya banyak sekali ya. Ada mungkin jenis-jenisnya banyak juga. Dan ini mungkin saya ngambil contoh yang paling besarnya. Mungkin ada event yang mungkin fokus lebih ke UMKM atau mungkin produk kopi saja atau produk fashion saja, yaitu ada banyak macamnya. Nah, ini kalau teman-teman tahu ya, Kickfest itu ya salah satu event clothing yang besar di Indonesia ya. Mungkin sekarang sudah tidak sebesar dulu, tetapi yang saya ingin tunjukkan di sini bagaimana logo Telkomsel ini hampir sebesar logo Kickfest-nya ya. Nah, ketika kita mengambil studi kasus ini, nah itu bagaimana si Telkomsel ini sampai menggandeng Kickfest untuk melakukan ibaratnya kolaborasi. Apa benefitnya dengan ini itu? Dan apa yang harus dilakukan brand ketika dia berkolaborasi ya dengan misalnya Kickfest? Ya pertama alasannya kenapa, apa benefitnya, dan apa yang harus dilakukan oleh Telkomsel ketika dia berkolaborasi dengan Kickfest ini. Nah, ini ibaratnya kan udah upper gold ya, udah yang paling sponsor yang paling utama itu. Nah, kalau jadi sponsor utama itu tuh apa sih fungsinya tuh? Apa sih benefitnya buat brand tuh? Ya pastinya kalau teman-teman datang ke Kickfest-nya itu ya pasti ada booth Telkomselnya yang mungkin ini kalau kita lihat sangat interaktif ya, ada warna-warninya ya, mungkin ada SPG-nya pasti ya untuk melakukan aktivitas itu ya. Nah, tetapi benefitnya tuh secara langsung itu mungkin kita bisa diskusikan bersama ya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini mungkin salah satu contoh bagaimana event sendiri ya, mungkin dulu belum ada sponsor sponsor utamanya Kickfest ya, Kickfest Stock ya, apa isinya kan mungkin beberapa brand clothing. Nah, itu juga kolaborasi tuh, gimana akhirnya kok bisa distro-distro, kok dulu kan distro ya, kok bisa distro-distro yang ada di Indonesia tuh mau berkolaborasi padahal kan satu target pasar, mereka semua saingan, tapi mereka bisa berkolaborasi untuk membuat satu event yang bernama Kickfest yang bisa dipasarkan dengan menggandeng sebuah brand, berarti seperti itu, dan sponsor-sponsor lainnya. Nah, ini menarik untuk didiskusikan. Ini mungkin salah satu contoh yang bisa kita angkat. Nah, kalau kita mau lihat yang lebih lokal lagi ya, dulu ya saya mungkin udah kudet ya, mungkin sekarang ada apa LOL ya atau apa, saya juga udah nggak begitu ngikutin ya. Itu ada exposure Jogja ya. Nah, ini tentang brand activation ya. The booth is how the brand represent ya. Jadi kalau kita datang ke sebuah booth itu booth-nya itu harus merepresentasikan brand ya. Mungkin sama aja di contoh yang ini ya tadi ya. Ketika masuk ke booth-nya atau mungkin ke tokonya Pucuk Harum ya, representasi brand itu harus ditunjukkan dalam ketika orang masuk atau ketika orang lihat. Sama ya, walaupun konteksnya exposure ini brandnya kecil ya, bahkan booth-nya kecil ya. Ya tapi itu harus ada yang direpresentasikan ya. Nggak hanya kita hanya majang baju aja untuk jualan, tapi kita bisa ngelihat atau pengunjung bisa ngelihat, oh ternyata booth-nya tuh bagus ya. Nah, itu mungkin salah satu kenikmatan atau desire yang kita bisa dapat ketika datang ke festival yang banyak brandnya atau mungkin banyak booth-nya itu seperti itu. Jadi salah satu yang membuatnya menarik tuh seperti itu. Nah, ini kalau kita bahas lagi ke
brand represent, ya ini kita bisa telaah lebih dalam lagi bagaimana akhirnya kok kita bisa dapat pendekatan atau desain seperti ini. Nah, itu kalau di brand besar itu nggak cuman orang orang markom lapangannya aja yang turun, tapi juga orang brandingnya harus nilai ini benar-benar bisa direpresentasikan nggak? Maksudnya ini bisa cocok dengan brandnya apa enggak? Nah, itu gimana penerapan event itu ya sangat detail ya. Yang baik itu sebenarnya yang detail ya, tapi ya kita kita nggak bisa menyamaratakan semua event bisa detail atau tidak ya. Ada waktunya masing-masing. Nah, berbicara tentang waktu ya, ya ini pertanyaan buat teman. Kira-kira berapa berapa lama waktu yang ideal untuk mempersiapkan event? Ya nggak usah ngambil contoh yang jauh ya, ambil aja event ya exposure ya misalkan, atau mungkin LOL yang atau apa ya shoe vacation apa ya, itulah semacam semacam seperti itu. Nah, kira-kira satu event yang diadakan dalam waktu 3 hari di mall di event ini itu dipersiapkan dalam waktu berapa lama sih sebaiknya, idealnya tuh berapa lama sih? Nah, itu kita punya beberapa PR ya di sini. Yang pertama, ini waktu ideal, kemudian tadi benefit dari kolaborasi brand ya, gak cuma yang Telkomsel tapi beberapa brand distro lainnya, juga tentang biaya secara budgeting dan target sales dalam sebuah booth ya. Kita ambil contoh langsung aja ke Jakarta Fair. Nah, itu kita punya 3 pertanyaan besar yang mungkin kita bisa diskusikan di pertemuan ke depan. Nah, mungkin itu saja teman-teman materi yang bisa saya sampaikan secara asinkronis. Mungkin tidak tidak banyak atau tidak detail ya, kita bisa diskusikan di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.